Pelan, anak-anak tuh langsung pada lihat-lihat gini, muka udah pada takut, udah pada pucat. Jelas teh apa itu teh. Selamat malam sobat malam mencekam, jumpa lagi dengan saya di sini host Yudi yang akan mengawal cerita kisah seputar cerita horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini dan sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan memberikan like, komen, dan share ke teman-teman Anda juga. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan loncengnya. Sobat MM, kita akan dengar sebuah cerita yang dialami oleh sekelompok anak muda yang melakukan pendakian ke sebuah gunung. Bagaimana ceritanya? Kita akan simak selalu di cerita malam mencekam. Nah, Sobat MM, di studio sudah hadir adik-adik kita yang hobinya mendaki gunung. Dan ini sudah hadir di sebelah kanan saya. Dan kita akan berkenalan dulu dengan mereka sebelum nanti mereka akan memberikan kisah pengalaman pribadinya saat melakukan pendakian gunung. Oke, nah sebelah kanan saya namanya siapa? Hasbi. Hasbi tinggal di mana? Di GBI. GBI, Gria Bandung Indah. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Ini semua satu ini ya, satu SMP atau gimana? Satu SMP. Ya. Oh, oke. Ini Hasbi, yang kedua Isan. namanya Isan. Ya. Isan tinggal di Gede Bage. Oke. Kalau tadi Hasbi sekarang SMA di mana? Di SMA 25. SMA 25 Ciwastra ya. Iya. Kalau Isan? Di SMA 22. SMA 22. Iya. Oke, Bobatu ya. Iya. Oke. Yang satu lagi siapa? Rizal Apriyadi. Rizal Apriyadi, panggilannya Rizal ya? Iya. Sekolahnya sekarang di SMK 14. SMK 14 di Cijaura. Oke. Nah, ini kalian kan udah temenan lama ya? Iya. Dulu satu SMP. Dan saya dengar katanya kalian punya sebuah kisah tentang pendakian. Itu kira-kira tahun berapa? 2019 pas lulus SMP. Lulus SMP. Iya. Jadi setelah kelulusan baru di situ melakukan pendakian. Iya. Itu berapa orang? 5 orang. Tapi asalnya mah mau 6 orang. Tadinya mau ya, mau 6 orang. Cuman ada satu temen gak jadi ikut. Iya. Itu semua laki-laki ya? Iya, laki. Jadi waktu persiapan itu dimulai dari rumah masing-masing atau gimana? Jadi kan waktu itu teh anak-anak teh kan baru lulus SMP, ngerencanain muncak ke Bitak sama orang lain. Kayaknya asik gitu muncak. Nah, ngerencanain lah hari Kamis dadakan. Rencanain nyamper dulu, kumpul di rumah Hasbi di GBI. Ya, di GBI. Ya, pemula gitu, peralatan seadanya. Ya, asal-asalan. Oh, nggak lengkap? Ya, nggak lengkap. Berangkat dari rumah Hasbi teh, berangkat dulu. Pas di lampu merah. Yang dua lagi siapa? Dua lagi teh Denny sama Jagat. Itu satu SMP juga? Ya, satu SMP. Terus berangkat pas mau ke tempat nyewa barang buat pendakian, baru inget itu teh kita teh muncak teh malam Jumat. Baru sadar? Ya, baru sadar.
Terus kan sebelum muncak baca-baca dulu mitos tentang gunung ngedaki gitu. Katanya Pelajari dulu. iya dipelajari dulu, nggak boleh ganjil. Nggak boleh ganjil. Terus ngobrol-ngobrol dulu berlima teh. Gimana ini jadi berangkat enggak? Karena tanggung kan udah di jalan berangkat. Ya udahlah berangkat aja berangkat. Terus teh ke tempat sewa tenda tadi itu Di sewa mana itu? di Cibiru. Di Cibiru. Cibiru. Tempat sewa tenda. Tempat sewa. Karena mau camping ya? Iya, mau camping kan peralatan belum punya gitu. Iya. Soalnya baru Nekat, pemula. modal Iya, nekat. modal nekat. Dari situ udah sewa-sewa tenda, belanja dulu makanan lah, prepare buat Perbekalan. ya perbekalan. Itu apa aja tuh perbekalan yang disewa? Paling biasa makanan, Kalau makanan bisa gitu. beli apa? Beli air paling kan, Air minum. air mineral, makanan Indomie lah. Kalau Asbi waktu itu bekalnya apa? Beli air, roti, sama kopi saset gitu. Bisa set. Emang ada bawa itunya untuk air panasnya? Sewa di sana kompor yang gitu aja. Oh. Kalau Rizal? Bawa air, mie sama rokok. Rokok. Waktu itu cuma Rizal yang merokok gitu ya? Enggak. Semua merokok. Iya, semua merokok. Terus kita kan udah beli makanan, udah nyewa peralatan, Tadi. ya berangkatlah ke gunung. Ke gunung ya. Baru pertama kali muncak mah foto-foto dulu biasa Di mana? di Batu Kuda. Oh, di Batu Ya Kuda. kan Gunung Manglayang via Batu Kuda. Jadi arah pendakiannya adalah menuju Gunung Malayang Ya via Batu via Kuda. Batu Kuda. Ya via Batu Kuda. Terus teh dari situ teh kan ada teman satu yang ngomongnya pernah senang muncak di Manglayang. Ya jadi baru dak teh gak takut teh ini karena Iya. udah ada yang tahu jalan. Karena sudah ada yang pernah. Ya udah ada yang pernah muncak. Pede lah. Ya pede. Berangkat kita teh dalam perjalanan teh. Itu dari Cibiru ke Batu Kuda itu pakai apa? Kayak motor. Bawa motor. Ya, Berarti motor diparkir ya di atas ya, diparkir. di Batu Kuda. Mm-mm. Oke, terus Berangkat naiklah muncak-muncak biasa. jam berapa tuh Bang? Jam 1-an sampai Jam 1 siang. ya jam 1 siang. Kan paling kalau sampai Manglayang mah udah tanya-tanya ke orang teh senama 2 jam ya. 2 jam. 2 jaman. Pas berangkat di tengah-tengah jalan teh jadi ada 2 cabang jalan. Itu teh bingung kita teh gak tahu jalan. Bingung gak tahu jalan. Ya udahlah, sena feeling weh. Feeling ke sini. Pas di perjalanan teh nah gak nyampe-nyampe gitu. Udah lama udah 2 jam Jadi teh. ada dua jalan. Ada Ya. jalan cagak. Kalian nggak tahu jalan. Iya gak tahu jalan. Kalian berlima ya. Ya berlima. Jalan gak tahu jalan. Itu perasaan teh udah gak enak Pak. Dari situ tuh sudah nggak enak. Ya udah doa-doa lah semoga selamat sampai puncak bisa balik lagi dengan selamat. Istirahat kita teh di Tangkal Awi. Tangkal Awi. Bambu ya. Ya. Di situ teh hawanya udah beda. Udah sugesti udah takut lah. Sugesti teh. Pengen pulang lagi. Pengen pulang. Gitu. Pengen pulang. Nggak jadi ke atas naik ke puncak. Karena perasaan udah nggak enak. Iya. Kita di situ teh debat anak-anak teh. Diskusi lah. Ya diskusi. Ini gimana sih nak? Ada yang bilang balik lagi sih. Tapi kan udah sampai setengah jalan gitu. Tanggung dah di atas juga pasti rame. Mikirnya ekspektasinya gitu, di atas pasti rame yang muncak. Tapi kenapa pas di perjalanan teh gak ada pendaki lain? Gak ada pendaki lain. Ya udahlah, jalan lagi. Gak sampai itu teh. Lama banget. Pas mau sampai puncak, ada pendaki lain. 2 orang ya. 2 orang ya. Sena saling sapa pendaki.
Ya duduk dulu istirahat, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, makan. Itu kan pendaki yang sering ngedaki senior lah gitu. Pendaki senior ya peralatan kita seadanya, celana pakai jeans. Dikasih tahu kalau ngedaki harusnya gini. Terus teh ya pada ngecamp di sana teh. Pektek enggak, itu mah cuman tektok balik lagi. Bolak-balik. Ya, bolak-balik. Yang 2 orang tadi. Iya. Ya. Anak-anak teh panik. Kenapa gak ada pendaki lain gitu? Baru pertama ngedaki kok gini gitu. Sepi. Udahlah, lanjut perjalanan. Sampai di puncak. Pas sampai di puncak teh kaget kok gak ada siapa-siapa. Maghrib itu teh, sampai di puncak teh maghrib. Di puncak tuh maghrib ya. Iya, maghrib. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Terus teh anak-anak teh kan ya pertama muncak ini sompral. Ngomong kemana wae, kasar, jorok lah. Kok gak ada siapa-siapa gini. Ya kabut, hawa teh udah beda. Ya udahlah, pasang tenda dulu. Pasang tenda, terus teh masak nasi, makan biasa, ngopi-ngopi. Itu teh udah sepi banget, gak ada siapa-siapa, bener-bener gak ada siapa. Itu teh anak-anak teh pada ketakutan. Air udah habis, cuman bawa seadanya air. Udahlah, udah ngopi-ngopi gitu teh, jam 9-an kita teh. Jam 9 malam. Ya, jam 9. Ada pendaki lain masang tenda naik. Oh, ada yang baru datang. Iya, baru datang. Satu tenda. Nah, Berapa orang? Ada 4 lah. 4. Ngobrol-ngobrol. Udah sering muncak ini. Oh, udah sering. Kita mau ngobrol-ngobrol gini. Ngobrol lah. Gimana gitu muncak teh. Kan anak-anak takut cenah. Di sini ngomongin hantu di tempatnya, Pak. Mungkin hantu di tempatnya. Oh, gak apa-apa cenah cik sana teh. Asal alurangna gak takut mah gak bakal ngeganggu. Terus teh Tapi memang ada itu ya. Menurut mereka memang ada di situ. memang ada. Terus teh di atas teh ada makam. Di puncak tuh ada makam. Iya, dari mitosnya juga kan di searching di Google cari tahu emang di Manglayang teh ada makam. Makam ya udahlah anak-anak teh. Duluan ya mau pada tidur. Pada tidur. Terus teh masuklah ke tenda. Tapi belum pada tidur gini baru Tenda peremajaan. jam berapa? Jam 11-an ya. Jam 11. Tenda belum pada tidur. Belum tidur, jadi main kartu dulu gitu. Ya. Main kartu. Nunggu ngantuk ya. Ya nunggu ngantuk ngobrol. Ya udahlah tidurlah daripada gabut. Udah dingin pisan hawa teh. Iya. Dingin pisan tidurlah. Mau cepet-cepet besok. Karena udah takut mau cepet lihat matahari. Ya pas tidur tiba-tiba ada suara yang nangis. Suara jam berapa itu? Jam Setengah 1:30-nya. 1:30 pagi ada orang suara nangis. Suara nangis pertamanya pelan. Anak-anak tuh langsung pada lihat-lihat gini. Muka udah pada takut, udah pada pucat. Jelas teh, apa itu teh? Jelas suaranya. Jelas, Pak. Itu suara tangisan, kelihatannya kedengarannya perempuan atau tangisan laki-laki? Perempuan. Padahal di pendakian itu nggak ada perempuan ya. Nggak ada. Laki-laki semua. Lagi semua. Lama. Tangisan itu berlangsung lama ya? Lama. Sekitar 20 menitan lah. 20 menitan. Udah dalam hati teh baca doa-doa karena Semua takut kan. Ya, sudah. Berdoa ya. Keluar kamit lah doa. Berhenti sih suara teh. Berhenti. Udah hati teh lah aman lah udah berhenti gini. Karena kan ada temen yang Kena hipo. dingin. Kedinginan. Oh di atas tuh. Iya. Keluar dulu
masak kopi biar anget. Ya. Kopi sama makan lah, pada lapar. Ngobrol-ngobrol, biasa ngopi-ngopi. Yang keluar waktu itu siapa yang bikin kopi? Semuanya Semuanya bareng-bareng. Ya. bareng-bareng 5. Nah, lihat tenda sebelah teh udah pada tidur. Udah tidur. Ya udahlah, masuk lagi, tidur lagi. Suara tangisan teh ada lagi. Suara itu muncul lagi ya. Iya. Setelah masuk ke tenda, suara itu muncul lagi. Ya. Lebih keras suaranya dari yang tadi teh. Anak-anak teh udah alah muka teh pucet pisan. Udah pada ketakutan ya. Udah pada ketakutan. Soalnya baru pertama kali muncak langsung dapat yang gini. Ya. Udah pada gitu teh. Selang beberapa lama teh berhenti si suara tangisan teh. Berhenti. Lihat anak-anak udah pada tidur. Selang beberapa lama teh ada itu yang melempar pasir. Kayak diperulukan ke tenda teh. Kayak jatuh dari atas ya, Iya. tenda ya, ke Iya. atap tenda ya. Pasir cek sarana gitu. Apa itu teh ini? Alah, ini naon deui? Wah, di dalam hati teh. Pas udah itu Isan teh sama Jaga teh ngobrol, "Gak, eta naon?" Cik urang teh. Teuing geus lecek si Jaga teh. "Sare we geus sare lah." Cenah. Sare udah weh. Tidur tapi belum bisa tidur, Pak. Soalnya dingin banget hawa teh. Gak bawa sleeping bag, gak bawa selimut. Pas udah itu tiba-tiba muncul suara langkah kaki. Muterin tenda. Iya, muterin tenda. Suaranya keras. Kayak tentara lagi gerak jalan nih, Pak. Berarti banyak. Ya, banyak. Kayak orang gerak jalan gitu ya, Iya. suaranya. Bukan satu orang gitu, bukan ya. Tanaun deui jerat teh. Aduh, pokoknya mah eta teh anak-anak teh udah takut pisan, udah muka teh beda. Jadi kayak diteror terus Iya, ya. kayak diteror terus. Soalnya kan pas muncaknya sompral, ngomong kemana wae. Terus gitu Jadi teh. dia ngelilingin tenda ya suara itu ya. Iya, Itu berlangsung berapa lama? itu mah cuman 5 menitan, Pak. Kisaran 5 menitan. Udah beres si suara kaki itu teh. Ya, kita teh bangun lagi gini. Bangun lagi, ngobrol. Terus nemu pagi. Karena kita teh gak mau langsung cerita ke temen di atas nih, Pak. Iya. Jadi nantilah di bawah ceritanya gitu. Mitosnya nggak boleh cerita di atas. Mitosnya begitu. Karena kan kalau ketakutan teh menyebar, kalau kita nyerita ke teman pasti nyebar ketakutan. Udahlah, ketemu pagi, nanya ke tenda sebelah. Teh, teh malam teh keluar tuh, kan biar mastiin Penasaran. Iya, penasaran. Berarti mungkin ada kepikiran, oh, ini jahil nih tenda sebelah ya. Paginya Ditanya tuh cenah ada barobo. Terus teh anak-anak teh kan pas keluar tenda teh, emang barobo eta mah pas malam teh. Ditanya teh bener nah barobo. Alah, naon deui. Terus kita teh udah nyimpen dulu lah ceritanya, nanti di bawah diceritainnya gitu. Turun tenda, turun gunung sekitar setengah jaman. Berarti pagi itu langsung kalian beres-beres ya? Ya, karena Beres-beres. mau cepet-cepet pulang. Cepet-cepet pulang. Di situ baru pada cerita. Setelah di bawah. Ya, Hasbi gimana ceritanya? Ini waktu jam 2 lebih malam. Pengen buang air kecil. Oh gitu. Pengen buang air kecil. Kalau ini pengalaman Hasbi ya? Iya.
Jadi tanya tuh pas di bawah gak di atas. Pengen buang air kecil, terus bangunin Perijal minta anter gitu. Iya. Kan takut sendiri. Tapi Perijalnya tidur. Udah pipis di depan tenda. Di depan tenda itu kan ada makam, belakangnya pohon. Ya pas pipis ngelihat di situ. Itu ada di belakang pohon. Penampakan Ya. maksudnya. Rambut panjang. Rambut panjang, terus sosoknya gimana? Perempuan. Bajunya kelihatan. Hitam-hitam gitu. Oh, hitam, rambutnya panjang ya. Posisi membelakangi atau menghadap ke Hasbi? Menghadap. Saling berhadapan. Saling ya? berhadapan. Terus berapa lama itu berlangsung? Ya pas ngeliat ya langsung lari ke tenda. Oh, Hasbinya langsung lari. Langsung lari. Gak cerita sama teman? Enggak, cuman Perijal nanya waktu itu, ada apa Bi? Enggak ada apa-apa gitu. Ya, soalnya muka Hasbi teh pas balik ke tenda teh udah kayak Pucat gitu. ya pucat syok gitu Pak. Ya, Soak lah. ya soak lah. Sunda mah. Kenapa ya di darat teh? Makin gak tenang si hati teh. Pengen cepet-cepet ketemu pagi. Udahlah, ada rasa kapok ke mau muncak lagi soalnya baru pertama kali udah lihat yang ginian, ini udah ngalamin yang ginian. Tapi dari situ Hasbi bisa tidur nggak? Bisa akhirnya Bisa tidur ya, walaupun gelisah mungkin. Indonesia pertamanya. Iya. Kalau Perijal. Rijal, Ya pas Bi pulang ke tenda, Jal kepo, ada apa? Sama Jal dilihat sekeliling gitu ya. Nggak ada apa-apa, terus yang tenda satu lagi tenda. Itu teh lagi nonton kayak gitulah 18 ke atas. oh nonton. Iya, nonton. Nonton di handphone. Iya, Oh, jadi waktu Hasbi masuk ketakutan tapi nggak cerita, Iya. ditanya sama Rizal ya. Rizal Kenapa? ngecek ke belakang iya keluar. ngecek, keluar. Kepo, jadi kepo. Iya mana. kepo, ya. Terus lihat ke tenda sebelah. Iya, lagi nonton kayak gitu. 18 terus ke atas gitu. Oh, nonton film mereka berdua teh. Jadi takutnya teh ngeganggu gitu, nonton itu jadi keganggu kayak gitu. Compral. Harusnya nggak boleh ya. Iya. Karena kan tempat yang nggak ini. Asalnya jauh, tenda itu teh jauh dari kita teh, jaraknya jauh. Terus seorang itu teh jadi ngejarak dekat ke tenda saya teh dekat, jadi kayak ngumpul jadi dekat. Asalnya jauh jadi dekat. Oh, Itu Pak. padahal masang tenda nggak mudah ya. Iya, Kok bisa mendekat ya tendanya? dekat. Terus dari situ pengalaman lain apa yang kalian rasakan, yang kalian lihat? Paling perasaannya mah takut Takut ya? gelisah. Yang cepat-cepat pagi Iya. ya, kalau turun ya. Nah akhirnya jam berapa kalian memutuskan untuk turun gunung? Dari Gunung Manglayang itu? 8:30 Nah 9 tuh baru mau turun. turun. Asalnya teh mau pagi, mau ngelihat sunrise gitu, tapi takut mau keluarnya teh masih poek. Ya masih kabut tebal. Karena kabut. Ya, Jadi akhirnya kalian turun jam 8:30. iya. Kalau kan misalnya banyak kabut turun juga kan takut kenapa-napa bahaya. Jadi mending tunda dulu sampai kelihatan matahari lah, sampai terang biar gak bahaya. Oke, jadi setelah jam 8:30 itu kalian memutuskan untuk turun ya? Turun. Dan itu nggak ada kejadian apa-apa pada saat proses turun dari pendakian dari Gunung Melayang. Kalau pas turun mah alhamdulillah lancar, soalnya kan bareng-bareng sama tenda sebelah. Oh, mereka juga turun. Ya, Bareng. ya jadi semalam mah udah dilupain lah. Soalnya lebih banyak kan, jadi lebih berani gitu. Ya, dan Jadi kalian cerita-cerita pengalaman masing-masing itu di mana? Setelah di bawah, di bawah. Setelah di bawah teh. baru cerita. Ya, di warung. Jadi kan kita diem dulu di warung. Istirahat. Ya istirahat, ngopi-ngopi dulu, cerita, tanya-tanya. Itu yang malam apaan yang nangis? Si diperdebatin itu teh. Yang
Yang lain dengar juga. Dengar kalian ya. nangis. Iya. Kira aku monyet kayak gitu. Tapi gak tahu apa. Iya. Ya misteri lah ya. Iya. Nggak tahu gitu. Ya akhirnya selamat lah ya. Iya, alhamdulillah. Nah setelah melakukan pendakian tersebut, masih ada keinginan untuk naik gunung? Masih. Masih. Iya. Nah kira-kira apa yang harus dipersiapkan, segala sesuatu kan pasti sudah ada pembelajaran ya. Ya, paling yang dipersiapin kalau mau naik gunung, mental sama persiapannya harus benar-benar, jangan seadanya, gitu aja. Ya. Alat-alat harus Iya. lengkap ya. Oke, kalau dari Rijal apa nih saran atau masukan buat orang-orang yang mau mendaki ke Gunung Manglayang, kira-kira apa? Saran Rijal gak boleh ngomong kasar, jaga omongannya, ya gitulah sama kayak Isa. Ya. Oke, kalau dari Asbi sarannya apa? Dari Hasbi ya kurang lebih sama kayak mereka, ngomongnya jangan sompral, siapin fisik sama mental aja. Isi jam mental. Dan berdoa jangan lupa juga kali ya. Berdoa nomor 1. Berdoa sama Indomie ya, kopi gitu ya, jangan lupa perbekalan ya. Oke, itu satu pengalaman yang cukup menarik sebenarnya. Jadi memang kalau di pendakian menuju ke gunung-gunung itu memang ya setidaknya kita tahu gunung itu pasti ada juga penghuninya ya. Apalagi mungkin di Gunung Manglayang ya, yang cukup memiliki ketinggian yang lumayan ya. Nah, di Gunung Manglayang sendiri, Rijal ada sempat melakukan apa nggak? Melakukan foto-foto di puncak Bayang. Foto-foto Ya. sama teman-teman. Ya teman-teman. Oh, fotonya ada ya? Ada. Ada ya. Oh. Waktu itu yang ngambil foto selfie atau? Jadi difotoin. Gantian. Oh gantian. Jadi nggak semua 5-5-nya ya. Ya. Berkesan lah ya. Ya, berkesan. Kalau Isan ada kegiatan apa di Gunung Manglayang? Ya, paling foto-foto sama kayak ya anak muda lah, narsis gitu, baru pertama naik gunung. Oh, Ya, foto-foto kan. ada yang sama barengan, ada yang sendiri. Sambil lihat sunrise lah. Sunrise. Kalau Asbi, Sama foto-foto. foto-foto juga. Iya. Oke, jadi memang di tempat yang kita tidak kenal seperti di Gunung Manglayang ya, itu memang kita harus jaga sikap. Saya setuju sekali dengan teman-teman kalian. Kira-kira omongan sompral yang seperti apa yang kita nggak boleh? Menurut Rijal kira-kira yang seperti apa? Menurut Rijal seperti jadi Osbi itu kan nggak naon gitu. Nyicienan lah ya. Nyicienan. Ya. Nggak boleh guyon berarti ya, nggak boleh heureuy, nggak boleh guyon. Kalau menurut Isan? Ya, gak bolehnya paling kayak yang nantang. Kan soalnya waktu itu kan mitosnya naik gunung gak boleh ganjil. Terus ngomong nih santai, Iya betul. ini mana ganjil kayak wah nanaon gening jurik-jurik lah. Nah ngomong gitu gak boleh nantang. Nggak boleh nantang ya, jangan terlalu berani ya. Iya. Kalau menurut Asbi kira-kira apa? Ya, Yang sompralnya tuh yang nggak boleh yang gimana? ya jangan jahil ke teman gitu. Misalnya lagi pipis dilempar gitu. Jangan heureuy berarti, Iya, jangan jangan heureuy. guyon ya. Dan tadi saya dengar itu nonton apa mereka itu? Nonton pornografi Film-film gitu ya, film dewasa ya, film dewasa. film lahnya. Jadi yang kena tenda saya bukan tenda itu gitu. Iya. Iya. Yang kenanya. Ya, memang harusnya nggak boleh juga ya di tempat yang kita nggak kenal kita melakukan hal yang aneh-aneh. Oke, saya rasa ceritanya sangat menarik sekali nih. Kalau Rijal punya Instagram nggak? Punya Instagramnya apa Jal? Biar disebutin ke situ. Rijal Apriyadi _ Udah gitu aja. Kalau Isa? @ihsan RNZ. Isa nanti. Hasbi? @hasbiyelh_. Ada nggak terpikir Hasbi untuk mendaki sendirian?
Belum kepikiran. Belum kepikiran ya, belum berani Sendiri, ya. Pak. Kalau Isan Enggak, kalau sendiri mah gak berani. nggak mau ya. Iya. Enggak mau. Nggak mau, Nggak mau. sama saya juga nggak mau. Baik Sobat MM, itulah tadi kisah yang diceritakan oleh teman-teman kita Rijal, Ihsan dan Hasbi yang melakukan pendakian pada saat mereka setelah kelulusan dari SMP. Dan banyak hal yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari cerita mereka. Ini akan memberikan sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan, informasi juga buat Sobat MM sekalian jika melakukan pendakian. Pesan kami, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pendakian. Pertama, yang namanya persiapan itu sudah pasti. Kesiapan mental, fisik, dan kita juga berdoa itu sudah pasti. Yang paling penting adalah kita jangan melakukan gurauan atau kita jangan bercanda. Kemudian jangan ngomong sompral. Terus niat kita pada saat melakukan pendakian itu harus betul-betul tulus, tidak mengganggu kelestarian ataupun hal-hal yang ada di lingkungan atau di perjalanan dimanapun kita lewati tentunya. Dan tentunya berhati-hati serta tetap memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dimanapun kita berada, selama kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Betul ya? Ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman sekalian, buat Rijal ya, juga buat Ihsan dan juga buat Hasbi. Sobat MM, terima kasih Anda sudah menonton dan mengklik video ini, dan jika Anda suka silakan Anda untuk like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan dukung channel kami supaya bisa berkembang lebih bagus lagi dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita kami yang lainnya. Oh ya, apabila Anda memiliki cerita pengalaman pribadi mengenai kisah seputar hal-hal yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan email ke email yang sudah kami sediakan, dan siapa tahu nanti kami yang akan memanggil atau mengundang Anda untuk menjadi narasumber. Dan ya tentunya kalaupun misalkan Anda tidak bisa hadir, mungkin kami akan menceritakan pengalaman. Terima kasih Sobat MM sekalian, sampai ketemu di video-video lainnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.